Orang yang melakukan satu kesyirikan, maka itu sama membinasakan semua amalannya, tidak ada bedanya antara orang melakukan satu kesyirikan dengan orang banyak melakukan kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Salasatul Usul, 3 landasan utama. Kita kemarin berhenti pada perkataan Imam Ibnu Katsir. Kita lanjutkan perkataan Syekh, kata beliau, wa anwa'ul ibadah allati amarallahu biha mithlul Islam wal iman wal ihsan. Kata beliau, dan adapun macam-macam ibadah yang Allah perintahkan kita dengannya adalah seperti Islam, iman, dan ihsan. Wa minhu ad-du'a wal khawfu wal raja' wal tawakkul wal raqbah wal rahbah wal khusyu' wal khasyah wal inabah wal isti'anah wal isti'adah wal istighasah wal dhabhu wal nadhru wa ghairu dhalik min anwa'il ibadah allati amarallahu biha kulluha lillahi ta'ala. Dan juga seperti doa, rasa takut, raja, rasa berharap, tawakal, raghbah, warrahbah, khusyu' dan khasyah, rasa takut, dan inabah, kembali, isti'anah, meminta tolong, isti'adah, meminta perlindungan, al-istighasah, menyembelih dan bernadar, dan selainnya dari macam-macam ibadah yang Allah perintahkan kita dengannya. Kulluha lillah, dan semua ibadah ini milik Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh menyebutkan macam-macam ibadah. Kata beliau, wa anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah. Ibadah, para ulama mengartikan apa yang dimaksud dengan ibadah. Kapan sesuatu itu dikatakan dia ibadah? Para ulama menafsirkan makna ibadah itu, kata para ulama, dan ini perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah, dan ini dijadikan pengertian ibadah. Kata beliau, ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahirah wal batinah. Kata beliau, ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah senangi. Baik itu sifatnya perkataan, ataukah bentuknya perbuatan, baik yang nampak ataukah yang tersembunyi. Maka itu arti ibadah, yaitu segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perkataan atau perbuatan, yang nampak ataukah yang tersembunyi. Dari pengertian ini bisa kita simpulkan sesuatu itu dikatakan ibadah
kalau seandainya terpenuhi dua sifat. Sifat yang pertama, sesuatu tersebut harus dicintai oleh Allah. Jika sesuatu yang kita kerjakan tidak dicintai oleh Allah, maka itu bukan ibadah. Maka sesuatu itu dikatakan ibadah jika terpenuhi dua sifat ini. Yang pertama, dia adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuatu tersebut diridhai oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Yang kedua, diridhai oleh Allah. Apa saja yang kita kerjakan dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Apa saja. Maka kalau kita paham ini, maka kita harus mengerti dampak ibadah ini. Dampaknya apa? Kalau seseorang memalingkan ibadah ini kepada selain Allah, maka tidak boleh. Dia tujukan ibadah ini kepada selain Allah, maka ini tidak boleh. Contoh misalnya, Anda berpuasa untuk para malaikat. Ya, Anda berpuasa untuk para malaikat, tidak untuk Allah. Puasa itu dicintai oleh Allah. Puasa itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda tujukan puasa Anda kepada selain Allah, kepada para malaikat misalnya, maka ini adalah suatu yang diharamkan di dalam Islam. Kemudian yang kedua, jika Anda palingkan ibadah ini kepada selain Allah, Anda tujukan kepada selain Allah, maka orang tersebut terjerumus ke dalam kesyirikan. Apa saja ibadah yang dia palingkan kepada selain Allah, maka orang itu pasti terjerumus ke dalam kesyirikan. Perbuatan yang dia lakukan pasti syirik. Perkataan yang dia lakukan pasti syirik. Pekerjaan yang dia lakukan pasti syirik. Selama sesuatu itu dicintai, diridhai oleh Allah, kemudian dipalingkan kepada selain Allah, maka pasti itu ada sebuah kesyirikan. Maka lawan ibadah itu adalah syirik. Makanya ibadah dan syirik tidak mungkin berkumpul pada satu orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka ya, ibadah dan kesyirikan itu tidak mungkin berkumpul pada satu orang. Ya, tidak mungkin. Kalau dia mengatakan ini ibadah, ya, di dalam satu waktu dia melakukan kesyirikan, maka ima dia beribadah yang benar atau dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Tidak mungkin ya orang tersebut di satu sisi dalam satu waktu dia beribadah, dalam satu waktu sisi dia melakukan kesyirikan. Maka pilihannya cuma dua. Ima dia melakukan ibadah atau dia melakukan kesyirikan. Tidak ada yang ketiga. Ya. Para ulama mengatakan, bagaimana Anda mengetahui sesuatu ini dicintai oleh Allah? Ini permasalahannya. Bagaimana Anda mengetahui bahwa sesuatu ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita katakan tadi ibadah itu dikatakan dia ibadah terpenuhi padanya dua sifat, dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kita tahu sesuatu ini dicintai oleh Allah? Sesuatu ini diridhai oleh Allah. Bagaimana kita caranya tahu? Kita tahu adalah dengan cara jika perkara tersebut diperintahkan oleh Allah, pasti itu dicintai oleh Allah. Segala sesuatu yang Allah perintahkan pasti Allah cintai. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dirikanlah salat dan wa atuz zakah. Keluarkanlah zakat. Maka kita yang pertama, kita mengetahui sesuatu itu dicintai oleh Allah kalau diperintahkan. Kemudian yang kedua, sesuatu itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jika Allah memuji tentang perbuatan tersebut. Ketika Allah memuji perbuatan seseorang,
perbuatan seseorang dipuji oleh Allah, perbuatan tersebut, maka itu adalah ibadah. Maka kalau Anda dapati entah itu di Quran dan di hadis Nabi SAW, Nabi memuji perbuatan orang tersebut, maka ketahuilah itu adalah bagian dari sebuah ibadah. Kemudian yang ketiga, kita mengetahui ibadah itu ini adalah sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pahalanya. Ketika ada sesuatu dikasih pahala oleh Allah, dikasih ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Ya. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengasih pahala kalau Allah tidak cinta. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengganjar seseorang tersebut dengan ganjaran yang besar kalau Allah tidak ridha kepada hal tersebut. Maka dengan tiga hal ini kita bisa mengetahui perkara ini dicintai oleh Allah ataukah tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia diperintahkan, jika dia dipuji oleh Allah, jika dia dikasih ganjaran bagi orang yang mengerjakannya. Taib. Ibadah lawannya adalah kesyirikan. Lawan ibadah adalah kesyirikan. Kata para ulama, syirik itu apa? Maka syirik itu pengertiannya yang paling ringkas adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itu pengertian yang paling ringkas. Syirik itu memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Taib. Apakah sama orang yang berbuat dalam satu ibadah, satu kesyirikan, dengan orang banyak melakukan ibadah, banyak kesyirikan? Contoh misalnya, si Dini sembahyangnya karena Allah, puasanya karena Allah, berzakat karena Allah, bersedekah karena Allah, ya. Tetapi pas menyembelih saja, Sidin tidak untuk Allah. Sidin peruntukkan kepada selain Allah, tapi semuanya Sidin Masya Allah. Puasanya karena Allah, sholatnya karena Allah, zakatnya berataan. Tapi satu saja, dia pas menyembelih tidak karena Allah, dia tujukan kepada selain yang lain. Kemudian ada satu orang, berataan syirik berataan. Sembahyangnya ria, zakatnya ria, iya, meminta kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, berataan banyak kesyirikan. Apakah sama antara orang yang pertama ini dengan orang yang kedua? Sama apa tidak? Sama apa tidak? Kenapa ragu-ragu? Sama, tidak ada bedanya. Orang yang melakukan satu kesyirikan, maka itu sama membinasakan semua amalannya, tidak ada bedanya. Antara orang melakukan satu kesyirikan dengan orang banyak melakukan kesyirikan. Selama dia palingkan ibadah itu walaupun satu dari sekian ribu ibadah yang dia kerjakan, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan, tidak ditolerir oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan ana aghna syuraka'u anis syirik, kata Allah. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak membutuhkan tandingan, tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan, kemudian dia menyekutukanku pada amalan tersebut, aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Ya. Maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membedakan antara satu orang berbuat syirik, satu ibadah yang dia lakukan ada perbuatan syiriknya, dengan banyak ibadah yang dia kerjakan perbuatan syirik. Semuanya sama, terjumus ke dalam kesyirikan. Kemudian di sini Syekh menyebutkan macam-macam ibadah. Beliau memulai ibadah secara mujmal, secara global, kemudian beliau sebutkan ibadah itu secara terperinci. Maka beliau memulai 3 ibadah, yang mana ibadah ini disebut dengan ibadah yang mujmal, ya, secara umum, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Islam, iman, dan ihsan ini bagian dari ibadah. Kemudian Syekh baru setelahnya menyebutkan ibadah secara terperinci. Ada 14 ibadah yang beliau sebutkan di sini.
14 ibadah ini kembali kepada 3 hal ini. 14 ibadah ini yang beliau sebutkan kembali kepada 3 ibadah yang umum ini, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Taib. Kita bahas satu persatu. Apa itu Islam? Islam, para ulama mengartikan Islam itu adalah al-ibadah al-zahirah. Arti Islam adalah ibadah zahir yang nampak. Ya. Maka semua ibadah yang nampak, ya, yang kelihatan dikerjakan oleh seseorang, maka kembali kepada Islam. Salat, zakat, bersedekah, puasa, haji, berzikir, semuanya kembali kepada makna Islam. Islam itu ibadah zahirah, ibadah yang nampak. Adapun iman, iman itu adalah ibadah yang tersembunyi. Amalan hati, tawakal, ya. Kemudian ar-raja, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin, khauf, takut kepada Allah, maka ini kembali kepada iman, amalan yang tersembunyi. Para ulama kadang-kadang tidak membedakan antara Islam dan iman. Para ulama kapan membedakan Islam dan iman ini? Ketika disebutkan di dalam satu hadis misalnya, atau di dalam ayat disebutkan bersamaan, ya, atau disebutkan dalam satu nas bersamaan Islam dan iman, maka dibedakan artinya. Islam itu adalah ibadah zahirah, ibadah yang nampak, iman itu ibadah yang tersembunyi. Tetapi kalau disebutkan di dalam Al-Quran cuma kalimat Islam saja, atau cuma disebutkan iman saja, tidak disebutkan Islam, maka iman di situ bermakna iman dan Islam. Atau sebaliknya, disebutkan Islam saja, entah itu di Quran, di hadis, cuma disebutkan Islam saja, maka Islam di sana bermakna Islam dan iman. Jika dia berkumpul dalam satu ayat atau dalam satu hadis, maka dia maknanya berbeda. Tetapi jika dia terpisah, maka dia mencakup 2 makna tersebut. Kemudian yang ketiga adalah al-ihsan. Yang ketiga adalah al-ihsan, yaitu berbuat ihsan, berbuat baik. Ihsan ini dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis Jibril. Makna ihsan ini, kata Rasulullah SAW, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kata Nabi SAW, ihsan itu engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Dari pengertian ini, para ulama mengatakan ihsan itu memiliki 2 derajat. Derajat yang pertama ada derajat musyahadah. Dia menyaksikan. Ketika dia beribadah seolah-olah dia menyaksikan Allah di depannya. Itu disebut dengan derajat musyahadah, dan ini derajat yang paling tinggi. Kemudian derajat yang kedua ada derajat muraqabah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasinya, memantaunya. Orang itu ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika hilang sifat ihsan itu pada dirinya. Orang itu ketika dia bermaksiat, maka sifat ihsan itu hilang pada dirinya. Kenapa? Karena dia merasa Allah tidak mengawasinya. Dia merasa Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya. Maka pada hakikatnya orang bermaksiat itu sebetulnya dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka Allah Subhanahu wa taala tidak tahu apa yang dia kerjakan. Dia menyangka Allah Subhanahu wa taala tidak melihat apa yang dia lakukan. Makanya orang bermaksiat itu ketika dia bermaksiat hilang sifat ihsan ini. Ya. Karena hilang sifat muraqabah. Manusia kalau dia memiliki sifat muraqabah, Allah selalu memantaunya, Allah selalu mengawasinya, maka tidak mungkin dia bermaksiat. Tidak mungkin dia bersendirian di suatu tempat untuk melakukan perbuatan maksiat. Karena dia sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasinya.
Kemudian Syekh di sini menyebutkan, kata beliau, wa minhu, dan beliau sebutkan setelah itu secara terperinci, ya, bagian dari ibadah. Apa saja ibadah secara terperinci itu? Disebutkan beliau ada 14 jenis ibadah. Yang pertama kata beliau doa, yang kedua khauf, rasa takut, yang ketiga raja, rasa mengharap, yang keempat tawakal, yang kelima raghbah, juga raghbah, ya, mengharap pahala, warahbah, ya, rasa takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh khusyuk, yang kedelapan khasyah, takut kepada Allah, yang kesembilan inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ke-10 isti'anah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ke-11 isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah, yang ke-12 adalah istighasah, dan yang ke-13 adalah menyembelih, dan yang ke-14 adalah an-nadhar. Kata beliau, dan selainnya dari macam-macam ibadah yang diperintahkan kita untuk beribadah kepadanya, dan semuanya kata beliau itu milik Allah Subhanahu wa taala. Beliau nanti akan menjelaskan satu persatu dari ibadah ini, menyebutkan dalil masing-masing dari 14 macam ibadah yang beliau sebutkan. Beliau sebutkan nanti dalil doa itu, ya, apa dalilnya, bahwasanya doa itu bagian dari ibadah. Kemudian khauf, takut itu apa dalilnya, bahwasanya takut itu bagian dari ibadah. Kemudian di sini kata beliau, wad dalil qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang masalah ini, bahwasanya ibadah itu semuanya hanya milik Allah, kata beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian menyeru, ya, bersama Allah sesuatu pun jua. Jangan kalian menyuruh di sana itu bersamaan dengan Allah sesuatu yang lain. Ya. Maka ayat ini, subhanallah, ayat ini luar biasa. Di sini Syekh berdalil, ya, pendalilan yang luar biasa. Di sini ayat ini bentuknya, ya, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ya. Ini adalah, ya, penjelasan kepada kita, ya, ya. Ayat ini bentuknya nakirah fi siyaqin nahyi. Nakirah tapi dalam bentuk pelarangan, ya, dalam bentuk pelarangan. Maka kalau ada nakirah dalam bentuk pelarangan, itu menunjukkan keumuman. Artinya bahwasanya tidak boleh seseorang memperuntukkan ibadah ini kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengecualian. Tidak ada orang yang mengatakan semua ibadah hanya untuk Allah kecuali boleh bertawassul dengan Nabi misalnya. Tidak ada. Karena ini bentuknya mencakup semuanya. Maka semua ibadah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengecualian apapun juga. Di sini saya ingin menutup pintu orang-orang yang mengatakan pengecualian. Bahwasanya ibadah itu milik Allah, tetapi boleh kalau gasan Nabi, ya, meminta kepada Nabi, meminta kepada orang soleh dan misalnya. Ini ditutup dalam ayat ini. Bahwasanya semuanya milik Allah, tidak boleh diperuntukkan, diselewengkan kepada selain Allah. Maka jika ada orang yang menyelewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjumus ke dalam kesyirikan. Makanya beliau setelahnya mengatakan, "Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun." Kata beliau, barang siapa yang memalingkan ibadah itu kepada selain Allah, maka dia adalah orang yang musyrik atau dia orang musyrik dan kafir. Taib. Di sini Syekh mengatakan ketika memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan orang itu musyrik dan kafir. Taib. Musyrik dan kafir itu apakah sama ataukah berbeda? Para ulama terjadi perselisihan tentang musyrik dan kafir ini. Syirik dan kufur. Apakah syirik itu bagian dari kufur ataukah sesuatu yang berbeda? Sebagian ulama membedakan antara syirik dan kufur.
Syirik kata para ulama itu lebih umum. Ya, syirik itu lebih umum. Sedangkan kufur itu lebih khusus. Setiap orang yang ya melakukan kesyirikan, ya, setiap orang yang melakukan kesyirikan pasti dia terjerumus ke dalam kekufuran. Dan tidak semua kufur itu syirik. Tidak semua kufur itu syirik. Kufur, tapi tidak semua kufur itu syirik kata para ulama. Contoh misalnya, orang yang menyembah kepada selain Allah, misalnya dia menyembelih diperuntukkan kepada penjaga pantai misalnya. Dia peruntukkan untuk penjaga pantai sembelihannya tersebut. Maka kita katakan itu adalah perbuatan syirik. Karena dia memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita katakan juga dia terjumus dalam kekufuran. Dia melakukan kesyirikan dan melakukan kekufuran. Tetapi tidak semua kufur itu dikatakan syirik. Seperti apa contohnya? Seperti orang yang berdusta atas nama Nabi. Ya. Orang yang mengatakan menghalalkan dusta atas nama Nabi, sehingga dia menyebutkan hadis-hadis palsu dan dia membolehkan. Ya. Makanya kata Nabi SAW, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka sediakan tempatnya di neraka. Orang ini menghalalkan dusta, membolehkan dusta atas hadis Nabi SAW. Maka ini terjerumus dalam kekufuran. Apakah dia terjerumus dalam kesyirikan? Tidak. Dia dikatakan apa? Kufur. Atau orang yang mengolok-olok ayat Allah. Dia olok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau dia mensifati Nabi Muhammad SAW dengan sifat yang tidak layak. Maka ketika orang itu mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok ayat Allah, maka orang itu masuk ke dalam, terjerumus ke dalam kekufuran. Apakah dia masuk dalam kesyirikan? Tidak. Dari sisi ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya setiap syirik itu pasti kufur. Tidak semua kufur itu masuk ke dalam kesyirikan. Sebagian ulama menyamakan syirik dan kufur itu tidak ada bedanya. Syirik dan kufur itu tidak ada bedanya. Kata para ulama, setiap syirik itu kufur dan kufur itu pasti dia melakukan kesyirikan. Tidak ada orang melakukan kekufuran, pasti dia melakukan kesyirikan. Dan pendapat ini didukung dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah ketika menjelaskan kepada orang yang kufur, kata Allah, "Akafarta billadzi khalaqaka min turab, summa min nutfatin, summa sawwaka rajula." Kata Allah, apakah engkau kufur terhadap Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, ya, kemudian dari air mani, kemudian menjadikan kamu seorang manusia. Ya, di sini Allah katakan dia kufur, mengingkari penciptanya. Kemudian di akhir ayat Allah sebutkan setelahnya, mereka ini mengatakan, wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Mereka mengatakan, wahai Tuhanku, andaikan aku tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Allah mengatakan mereka mengingkari tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup ayat ini dengan perkat penyesalan mereka. Mereka mengatakan, andaikan aku tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah samakan antara kufur dengan syirik. Maka kata para ulama, yang benar setiap syirik itu adalah kufur dan kufur itu adalah syirik. Kenapa? Karena orang yang melakukan kekufuran pasti dia melakukan kesyirikan. Syiriknya dari sisi apa? Syiriknya dari sisi dia mentuhankan hawa nafsunya. Dia menyembah hawa nafsunya. Ketika dia mengolok-olok ayat agama Allah Subhanahu wa taala, berarti dia mempertuhankan hawa nafsunya. Ketika dia mendustakan atau membolehkan menyebutkan hadis Nabi secara hadis palsu, membolehkan menyebarkan hadis palsu, ya, berdusta atas nama Nabi, pada hakikatnya dia beribadah pada hawanya, bukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sisi ini para ulama mengatakan setiap orang yang melakukan kekufuran pasti dia melakukan kesyirikan. Ya. Kemudian
Di sini Syekh menyebutkan wad dalil qauluhu ta'ala wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan adapun dalil, kata beliau, bahwasanya barang siapa yang memalingkan ibadah itu kepada selain Allah, maka orang tersebut terjerumus ke dalam kesyirikan dan kekufuran, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu barang siapa yang menyuruh selain Allah, menyuruh selain Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang lain, la burhana lahu, sesungguhnya dia tidak memiliki burhan, tidak memiliki bukti, tidak memiliki hujjah, dan sesungguhnya hisabnya di sisi Tuhannya, dan orang-orang kafir itu tidaklah mereka beruntung. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa, orang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah kekufuran dan kesyirikan. Orang yang berdoa, menyeru, meminta kepada selain Allah, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan kita tahu syirik yang paling besar, jenis syirik yang paling besar adalah syirik dalam doa. Jenis syirik yang paling besar adalah syirik di dalam berdoa kepada Allah. Dan syirik yang paling banyak terjadi di muka bumi ini adalah syirik dalam masalah doa. Syirik yang paling terbesar, di antara syirik yang paling besar adalah syirik itu semuanya besar. Di antara syirik yang paling besar adalah syirik dalam doa. Dan banyak syirik yang paling terjadi di muka bumi ini adalah syirik di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajiba lahu ila yaumil qiyamah." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang paling sesat? Adakah orang yang lebih sesat daripada orang yang menyeru kepada selain Allah, yang mana seruannya tersebut tidak menjawabnya, tidak menolongnya nanti di hari kiamat kelak. Subhanallah, kata para ulama, kalau berdoa kepada selain Allah tidak dikatakan syirik, maka tidak ada kesyirikan di muka bumi. Kalau ada orang mengatakan berdoa kepada selain Allah itu bukan syirik, maka tidak ada kesyirikan di muka bumi. Karena ini Allah katakan waman adall, siapa yang paling sesat? Orang yang berdoa menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, kalau tidak dikatakan orang berdoa kepada selain Allah itu bukan syirik, maka tidak ada kesyirikan berarti di muka bumi. Bukankah kesyirikan orang Arab jahiliyah itu juga pada kesyirikan dalam masalah doa? Di dalam masalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara fakihnya Syekh ini, di antara fakihnya beliau ketika ingin berdalil dengan semua jenis ibadah tadi. Sebelumnya beliau menyebutkan 14 macam ibadah. Dan beliau berdalil dengan satu ayat ini mencakup semua 14 ibadah tersebut. Bagaimana cara pendalilannya? Padahal ayat ini berbicara tentang masalah satu ibadah saja, yaitu doa. Orang menyeru berdoa kepada selain Allah, tapi digunakan oleh Syekh untuk pendalilan 14 ibadah yang beliau sebutkan di atas. Bagaimana cara pendalilan beliau? Di sini beliau ingin menjelaskan, dan ini bentuk bagaimana fakihnya beliau. Di sini beliau ingin menjelaskan bahwasanya doa itu ada dua macam. Ada doaul ibadah dan ada doaul masalah. Doaul ibadah, doaul masalah adalah permohonan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah tentang hajat-hajatnya. Dia minta kepada Allah diampuni dosa-dosanya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dikaruniai anak, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar diperbanyak hartanya, minta sama Allah Subhanahu wa taala mungkin dikaruniai istri yang soleh dan istri yang solehah, atau seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pasangan, maka itu disebut dengan doaul masalah. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua kata para ulama, doa itu yang kedua ada namanya doaul ibadah. Doaul ibadah itu adalah ya, dia tidak meminta. Dia tidak meminta secara langsung, ya. Tetapi pada wakilnya, kenyataannya, ibadah yang dia lakukan itu pada hakikatnya dia meminta kepada Allah. Ya, kita sholat itu dikatakan doaul ibadah. Sholat itu doaul ibadah. Kita puasa itu doaul ibadah. Ya. Ya. Maka semuanya itu khauf, takut, khusyuk, khasyah itu semuanya doaul ibadah. Kenapa? Karena pada hakikatnya ketika Anda takut tentang azab Allah dan Anda berharap surga Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya Anda meminta kepada Allah agar dimasukkan surga. Dan Anda memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari neraka. Ketika Anda sholat, walaupun dalam sholat tersebut Anda tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, Anda melaksanakan ibadah sholat, ya. Secara tidak langsung Anda tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya sholat yang Anda lakukan, perbuatan yang Anda lakukan pada hakikatnya meminta kepada Allah. Anda meminta apa? Agar dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, agar kita dijauhkan dari neraka. Ya, secara lisan tidak. Tetapi secara wakil pada kenyataannya orang melakukan ibadah tersebut pasti dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut dengan doaul ibadah. Ayat ini mencakup, ya. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, mencakup semuanya. Baik doaul mas'alah ataukah doaul ibadah. Ketika dia dikatakan doaul ibadah mencakup di dalam ayat ini, maka semua 14 ibadah yang beliau sebutkan tercakup di dalam ayat ini. Ya, dan ini menunjukkan bagaimana fakihnya beliau berdalil, ya. Ya, maka kalamus salaf, ya, kalam ulama terdahulu itu singkat padat, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab, ya. Perkataan ulama salaf terdahulu itu singkat dan padat. Semakin ke sini perkataan orang itu semakin lebar. Semakin ke sini semakin lebar. Makanya sebagus-bagus orang dia berbicara singkat dan padat. Ya. Makanya perkataan salaf itu singkat dan penuh makna. Berbeda pada orang zaman belakangan. Baca panjang lebar pendek, palingan intinya di akhir. Ya. Mulai mukaddimah dulu, kanan kiri melebar sana. Intinya kada boleh. Iya. Iya, tetapi dimulai dengan apa? Macam-macam. Iya, apa macam? Iya. Makanya kata para ulama, ya, perbedaan, ya, perkataan orang terdahulu dengan orang zaman sekarang, aqwalus salaf itu singkat dan padat. Ya, mereka berkata sesuatu singkat padat. Ya, berbeda dengan orang-orang belakangan, dan ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau di sini menyebutkan wa fil hadis, kata beliau, adapun di dalam hadis disebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Ya. Doa itu adalah mukh ibadah, ya. Otaknya ibadah, mukh itu otak, ya. Otaknya ibadah. Hadis ini hadis yang lemah. Hadis ini secara sanad hadisnya lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abdullah ibn Lahiyah. Abdullah ibn Lahiyah, ya, adalah seorang rawi yang lemah, ya. Karena beliau lemah hafalannya akibat bukunya terbakar. Jadi rumahnya itu dulu hafalannya kuat, ya. Dia suka menceritakan hadis itu lewat bukunya, ya. Jadi dia kalau nggak ada bukunya nggak bisa, dia salah. Tapi kalau ada bukunya dia benar, ya, karena dia dalam bukunya. Nah, suatu hari rumahnya kebakaran dan buku-buku hadisnya juga terbakar. Di saat itu hadis-hadisnya semua terbakar. Nah, ketika dia menceritakan hadis dia banyak salah. Karena nggak ada bukunya di depannya. Ya, makanya disebut oleh para ulama dia jelek hafalannya. Ya, jelek hafalan sehingga tidak diterima hadisnya. Kalau kita zaman sekarang ini pasti dikatakan oleh para ulama jelek juga hafalannya. Ya, kalau ditanding dengan ulama hadis, jelek hafalan orang zaman dahulu, orang yang paling kuat pada zaman sekarang. Iya. Karena ya para ulama hadis itu sangat teliti sekali mereka. Ya. Mereka, ya, menguji-nguji, ya. Ya, mereka kadang-kadang ingin mengetahui orang ini kuat hafalannya atau tidak, diuji hafalannya orang tersebut. Makanya Imam Bukhari rahimahullahu taala diuji oleh orang-orang Irak,
ya ingin mengetahui betul enggak ini imam yang dikatakan imam dunia, ya imamnya dunia ya dalam ilmu hadis. Akhirnya datang 10 orang bersepakat membolak-balikan hadis. Hadis ini sanadnya diubah, ya sanad hadis ini diubah ke sanad yang lain. Matan ini diubah ke sanad ini. Dibolak-balikan hadisnya. Satu persatu masuk ke Imam Bukhari ngetes. Disebutkan 10 hadis, Imam Bukhari jawabannya saya tidak tahu hadis ini, saya tidak pernah menghafalnya kata beliau. Keluar 10. Keluar satu orang ini menyebutkan 10. Datang lagi orang yang kedua menyebutkan 10 hadis. Kata Imam Bukhari saya tidak tahu, saya tidak pernah menghafal hadis ini. Saya tidak pernah mendengar hadis semacam ini. Sampai 10 orang ini menyebutkan hadis di hadapan Imam Bukhari tidak tahu jawabannya. Mereka bersepuluh ini bujur juga kah ini Imam Bukhari? Ya, karena tahu terus jawabannya. Ya, akhirnya pun dipanggil oleh Imam Bukhari ke 10 orang tersebut. Kata beliau, adapun hadis yang Anda sebutkan yang pertama tadi, yang saya hafal sanadnya ini, matannya ini, kata beliau. Dibetulkan oleh Imam Bukhari ke semuanya. Ke 100-nya dibetulkan. Baru setelah itu mereka mengatakan betul, ya tidak diragukan lagi. Bukhari imam dunia, ya imamnya orang di dunia ini, ya. Makanya para muhaddis ya diuji ya para ulama diuji ya tentang hafalannya dan pernah terjadi juga ya. Sebagian ulama itu kadang-kadang ketika dia diuji marah ya. Ya di antaranya terjadi ya pada seorang ulama Fadl ibn Dukain ya Abu Nuaim Fadl ibn Dukain. Jadi Fadl ibn Dukain ini diuji oleh Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in ini salah satu ulama hadis yang terkemuka dan dia ya perkataannya banyak pada rawi. Dia suka menguji orang. Kenapa? Karena dari situ dia tahu orang ini bagus hafalannya atau tidak sehingga hadisnya bisa diterima apa tidak. Pernah suatu hari dia masuk kepada Fadl ibn Dukain ini, Abu Nuaim. Akhirnya Ibnu Ma'in ngetes ya hafalannya, diuji, dites ya. Ya. Akhirnya dijawab oleh Fadl ibn Dukain. Fadl ibn Dukain menyangkanya orang ini datang bertanya, sekalinya ngetes. Sudah lama kelamaan paham Fadl ibn Dukain bahwasanya ini ngetes ya. Orang itu kalau sekali mungkin enggak tahu ngetes, tapi kalau 2-3 kali sudah pirasat, oh ngetes Bang ini. Ya. Akhirnya tahu Fadl ibn Dukain ya bahwa Ibnu Ma'in yang ngetes, akhirnya pun beliau pun masang ancang-ancang ditinjak Ibnu Ma'in, keluar dari pintunya kata-kata. Akhirnya Ibnu Ma'in pun kata teman-teman beliau, sudah padahal kan usah dites itu penyarikan orangnya. Kata beliau, kata Ibnu Ma'in, tendangan dia lebih saya sukai ketimbang saya tidak tahu keadaannya. Maka pian hati-hati mengetes ustadz. Ya. Ya. Taib. Ad-du'a mukhul ibadah ya. Doa adalah mukhul ibadah. Hadis ini lemah. Yang benar adalah hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini yang benar hadisnya. Ya, hadis Nu'man ibn Bashir yang mengatakan bahwasanya ad-du'a huwal ibadah. Dan subhanallah hadis ini ya menekankan kepada kita bahwasanya ad-du'a huwal ibadah ini penekanan yang luar biasa. Penekanan yang luar biasa bahwasanya doa itu betul-betul ibadah. Di dalam bahasa Arab, kalau kalimat itu jelas, ya, maka itu menunjukkan penekanan. Contoh saya katakan Muhammad Talib. Saya katakan Muhammad At-Talib. Muhammad itu adalah seorang siswa. Saya pakai alif lam. Itu di dalam bahasa Arab itu kata yang balik, kata yang fasih sekali. Ketimbang saya katakan Muhammad Talib. Muhammad itu Talib, tidak pakai alif lam. Ya, tidak pakai alif lam. Ya. Itu perkataan yang fasih tapi tidak sefasih yang pertama. Pertama itu sudah tidak memiliki kemungkinan apa-apa. Ditambah lagi dengan penekanan yang lain seperti dhamir, saya katakan Muhammad huwa Talib. Ini luar biasa fasihnya. Luar biasa fasihnya. Di sini Allah mengatakan, di sini Nabi SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Ini penekanan yang luar biasa. Doa itu adalah ibadah, tidak memiliki makna yang lain. Ya. Wad dalil qauluhu ta'ala, dan juga dalil firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Tuhan kalian berkata, ya, berdoalah ya kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa kalian.
dan sesungguhnya orang yang sombong dari beribadah kepadaku, maka dia akan masuk neraka dengan terhina-hina. Ayat ini ya menjelaskan bahwasanya doa itu bagian dari ibadah. Ya. Ayat ini menjelaskan bahwasanya doa itu bagian dari ibadah. Bagaimana penjelasan ayat ini? Pertama, ada setidak-tidaknya ada 4 pendalilan dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya doa itu bagian dari ibadah. Pertama, Allah di sini memerintahkan kepada hambanya untuk berdoa. Dan kita katakan tadi, bagaimana kita tahu sesuatu ibadah itu dicintai oleh Allah adalah dengan adanya perintah. Di sini Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni. Berdoalah kepadaku. Ini perintah dari Allah. Ini menunjukkan apa? Ibadah. Kemudian yang kedua, kita mengetahui doa ini ibadah ya, adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum. Aku kabulkan doa kalian. Maka ini adalah ganjaran. Orang berdoa Allah kabulkan, dan kita jelaskan tadi, salah satu kita tahu bahwasanya perkara itu ibadah dan dicintai oleh Allah, bahwasanya Allah memberikan ganjaran. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwasanya ini adalah ibadah. Di ayat ini disebutkan, kata Allah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, dan orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Allah menamakan doa di sini dengan ibadah. Ya Allah namakan doa di sini ibadah. Ini menegaskan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan pendalilan keempat, bahwasanya Allah akan menghukum orang yang sombong tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah cinta kepada hambanya yang berdoa. Ketika hamba itu tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hukum dia dengan neraka jahanam. Ini menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah dengan 4 pendalilan semacam ini. Ada perintah di sini, ada ganjaran dikabulkan doanya. Kemudian Allah sendiri menamakan dalam ayat ini doa itu adalah ibadah. Yang keempat, ada hukuman orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 4 pendalilan ini menegaskan bahwasanya doa itu adalah ibadah, yang mana doa itu harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Insyaallah nanti pada minggu berikutnya kita akan bahas ya tentang jenis-jenis ibadah yang lain. Khauf, roja, tawakkul dan yang lainnya. Baik. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan, ya silahkan kalau ada yang mau bertanya langsung. Ya, fadhal. Kenapa? Taib. Beliau menanyakan ya, orang itu cuma hanya berdoa doaul ibadah ya. Tanpa pernah berdoa ya doaul masalah. Apakah itu bagian dari kesombongan? Maka pertama ya, bahwasanya orang yang berdoa hanya doaul ibadah saja itu kurang ya. Dia kurang memaksimalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena juga di antara ibadah yang lain ada doaul masalah. Maka orang ini tidak masuk ke dalam kesombongan, tetapi dia kurang di dalam beribadah ya, kurang dalam beribadah. Kenapa? Karena ya bahwasanya manusia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta juga kepada Allah. Doaul masalah, dan itu banyak di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim. Ketika dia membatasi doa dia hanya untuk untuk hanya doaul ibadah saja, maka dia kehilangan ya kebaikan yang begitu banyak yang Allah janjikan kepada hambanya ya. Maka tidak dikatakan dia sombong, tetapi ya orang tersebut ya kurang di dalam tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan ya. Apakah
orang yang terjerumus dalam perbuatan kufur atau syirik bisa kita kafirkan? Barakallahu fik. Pertama, berbeda antara disifati perbuatannya kufur atau perbuatannya syirik dengan memonis orangnya. Ini dua hal yang berbeda. Antara memonis orang itu musyrik atau kafir dengan memonis perbuatan. Belum tentu perbuatan itu syirik, orangnya musyrik. Belum tentu perbuatan itu kufur, orangnya kafir. Belum tentu. Kenapa? Karena penghalang kafir itu juga banyak. Ya, penghalang orang itu dikatakan musyrik juga banyak. Ya. Maka para ulama mengatakan kadang-kadang ada perbuatan kufur dia tidak dikatakan dia kafir. Ya, contoh ya. Salah seorang sahabat, salah seorang diceritakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis ketika ontanya hilang di padang pasir. Dulu orang kalau safar, dia perbekalannya semuanya ditaruh di onta. Kalau onta itu hilang di tengah padang pasir, mati dah orang tersebut. Ya, karena nggak bisa kemana-mana, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Ya, nah orang ini dia kelelahan, dia ikat ontanya di pohon. Ya, ketika dia bersandar di bawah pohon, ternyata ontanya hilang. Hilang. Maka terkejut sih dia, perbekalannya semuanya di sana. Ya, akhirnya dicari kemana-kemana, kadedak. Sudah tuhuk mencari keuyuhan, ya, di tengah terik panas matahari, akhirnya dia beristirahat sembari menunggu kematian. Ya tinggal mati aja, ya. Sudah kada kawal lagi di padang pasir itu, sudah kalau hilang perbekalan sudah tunggu mati aja. Akhirnya dia menunggu kematiannya, ya. Akhirnya dia tertidur sembari menunggu kematian. Ketika di sela-sela tidurnya, tiba-tiba ontanya datang di hadapannya. Terkejut si Din. Saking kehimungannya, yang tadi mengira sudah mati, ontanya ada di hadapannya. Saking bahagianya dia mengatakan, anta rabbi wa ana abduk. Ya, anta abdi wa ana rabbuk, kata dia. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini perkataan kufur. Ini perkataan kufur sebetulnya. Kenapa? Karena dia menjadikan Allah sebagai hambanya dan dia adalah Tuhannya Allah. Ini perkataan kufur. Tapi dia ucapkan tanpa sengaja. Ya, saking bahagianya sudah. Karena tahu lagi apa yang diucapkan. Ya. Makanya suami kalau saking bahagianya, istrinya minta apa aja dibari pasti. Ya, minta apa aja dibari. Maka ibu-ibu tuh hendak meminta lawan laki itu cari presiden paling bahagia. Karena laki-laki itu sudah error kalau dia paling bahagia. Apa aja dikasih. Ya. Maka ini saking bahagianya dia tidak tahu apa yang diucapkan dan dia melakukan ucapan apa? Kufur. Tetapi apakah dihukumi kafir? Tidak. Kenapa? Kata Nabi, akhta'a li syiddatil farah. Dia keliru akibat apa? Bahagianya dia. Maka kadang-kadang kata para ulama, perbuatan kufur itu tidak mesti orangnya kafir. Karena sebabnya bisa jadi ketidaksengajaan atau ketidaktahuan, ya, atau ada syubhat, atau dia dipaksa, ya. Maka banyak faktornya. Atau tidak sampai kepadanya ilmu sehingga tidak bisa diponis. Terus siapa yang bisa memonis ini, Ustadz? Yang memonis ini adalah ulama. Siapa ulama? Yang jelas bukan kita. Ya, yang jelas bukan kita, orang mujtahid, orang berilmu, orang bertakwa, itulah yang memponis, ya. Bukan kita ini. Hanya belajar bahasa Arab, ya, itu pun kada sing tuntungan langsung memonis orang. Wah, kafir nih rakwa. Ya, ini musyrik. Ya. Maka ini tidak boleh, ya. Maka tidak mesti orang perbuatannya kufur atau syirik dikatakan orang itu musyrik. Kita hanya bisa mensifati perbuatannya. Tidak bisa kita menghukumi orangnya. Yang bisa menghukuminya adalah ulama besar, bukan orang-orang seperti kita. Kita hanya bisa mensifati perbuatannya. Orang berdoa meminta kepada selain Allah, perbuatan ini syirik. Apakah orangnya musyrik? Maka tidak bisa kita hukumi. Ya, kecuali terpenuhi tadi syaratnya, ya. Kemudian bismillah, bagaimana menanamkan rasa berbaik sangka kepada Allah dalam segala keadaan dengan mudah. Iya. Bagaimana cara berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka cara berbaik sangka kepada Allah pertama, ya, agar menumbuhkan sifat baik sangka ini kepada Allah, meyakini segala sesuatu yang Allah takdirkan pasti baik. Ya, yakini
apa yang Allah tentukan untuk kita itu pasti baik. Maka orang kalau meyakini bahwasanya apa yang Allah tentukan pasti baik, pasti dia berhusnudzan. Pasti dia berbaik sangka kepada Allah. Sebab orang itu bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia meyakini ya apa yang Allah takdirkan, tidak meyakini apa yang Allah takdirkan untuknya adalah sebuah kebaikan. Ini sebabnya. Sehingga dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar kita bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya segala sesuatu itu milik Allah. Segala sesuatu itu milik Allah. Kapanpun Allah ingin mengambil sesuatu tersebut, itu haknya Allah. Ya, maka ketika Anda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istrinya meninggal, anaknya mati misalnya, maka itu haknya Allah, itu miliknya Allah. Istri Anda miliknya Allah. Suami Anda adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Anak Anda miliknya Allah Subhanahu wa taala. Atau rezekinya tidak mendapatkan rezeki, atau bangkrut usahanya, maka itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya diberikan amanah untuk mengelola dan menjalankan. Maka kalau kita yakini segala sesuatu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ingin mengambil sesuatu apapun dari kita, maka kita jangan bersuudzon. Ya, ketika kesehatan kita diambil oleh Allah, maka kita yakin ini milik Allah dan kita sudah diberikan nikmat sekian lama, maka hak pemiliknya untuk mengambilnya. Seperti Anda dikasih titipan barang handphone oleh teman Anda, kapan saja dia mau mengambil, Anda tidak bisa marah. Seperti itu pula diri kita. Itu semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu tertimpa penyakit, diambil nikmat, salah satu nikmat dari tubuhnya, maka Allah datang pemiliknya ingin mengambilnya. Maka kalau kita punya dua sifat ini, insya Allah ya tumbuh husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Afwan Ustadz, apa perbedaan rahbah dan khauf? Ya ada perbedaannya ya. Nanti kita jelaskan secara detail. Antaranya adalah khauf itu ya takut terhadap sesuatu yang makruh, sesuatu yang tidak dia sukai. Berbeda dengan rahbah. Ya, takut terhadap sesuatu yang tidak dia sukai, dan juga kadang-kadang bukan sesuatu yang tidak dia sukai. Ya. Ini perbedaan secara mendasar, tetapi nanti insya Allah ya, nanti kita akan masuk ya pada minggu depan insya Allah ya tentang masalah khauf ini. Nanti kita akan jelaskan secara mendetail antara perbedaan khauf dan rahbah ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Wallahu taala a'lam. Taib. Silakan, Pak. Nggih. Di belakang baru pian insyaallah. Nggih. Cintai dan diridhoi Allah, satu jawaban gitu kan. Saya menjawabnya ada dua gitu. Ini bahkan dari Rasul, karena Rasul itu selain diutus, tapi dia juga dari wahyu firman Allah. Perkataan itu baik, Allah tapi baik itu. Apakah bisa dibenarkan pemahaman saya? Karena dengan juga di Roja TV gitu kan, di YouTube gitu kan, dari ulama mana Salafi gitu. Apakah bisa Ditambahkan apa tadi? Ditambahkan apa? dengan ittiba kepada Nabi? Ya. Ya. Jazakumullah khair atas masukannya. Pertama, kita membicarakan pengertian ibadah. Ada pengertian ibadah, kemudian ada namanya syarat diterimanya sebuah ibadah. Nah, syarat diterimanya ibadah itu seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya dia ikhlas, kemudian mutabaah, mengikuti Nabi SAW. Itu syarat diterimanya ibadah. Ya. Maka sebetulnya ya kalau ingin ditambahkan itu sebetulnya tidak ada masalah ya. Tetapi kita ingin pembagian semacam ini sekedar memudahkan kita dalam memahami sesuatu. Ya, sekedar kita dalam memahami sesuatu. Kalau ulun tambahi ibadah itu harus ikhlas, ibadah itu harus mutabaah, harus takut, harus cinta. Boleh ditambah, boleh aja. Tetapi nanti ketika Anda dapat masalah, tidak bisa nanti memilah. Tujuannya kenapa ulama itu membagi
ini ada rukun, ini ada syarat, ini ada yang sunnah. Kenapa? Ketika terjadi ada kesalahan, apa yang harus dilakukan? Contoh misalnya, ini pentingnya kita memahami pembagian tersebut. Ya. Contoh misalnya ketika kita sholat misalnya, pian ketinggalan ya ruku, atau ketinggalan duduk di antara dua sujud ketika sholat isya. Taib. Rakaat yang ketinggalan duduk di antara dua sujud tersebut sah nggak? Rakaatnya tidak sah. Kalau piannya sholatnya di rakaat ketiga ketinggalan itu seolah-olah pian hanya sembahyang dua rakaat, tambah lagi ya, tidak dianggap rakaat itu. Kenapa? Karena yang ditinggalkan itu adalah rukun. Taib. Kalau yang ditinggalkan itu ada tasyahud awal, langsung berdiri. Rakaat keduanya sah apa tidak? Sah. Tetapi dia cukup menambahi sujud sahwi. Taib, kalau yang ketinggalan itu adalah sunnahnya. Ya, misalnya ketika sholat imamnya lupa membaca amin. Kemaukan berpikir tadi ya lupa membaca amin, imamnya langsung membaca surah. Tak ketinggalan imamnya membaca amin. Taib. Apakah dia sujud sahwi? Tidak sujud sahwi. Kenapa? Karena yang ditinggalkan itu adalah sunnah. Nah, kita bisa mengetahui hukumnya kapan sujud sahwi, kapan ditambah satu rakaat, kapan tidak. Ketika kita memahami tadi pembagian, karena ini rukun, karena ini syarat, karena ini sunnah. Dari situ kita bisa menerapkan hukum. Sama seperti itu, Pak. Ketika kita memisahkan ibadah, syarat ibadah itu ini, pengertian ibadah itu ini. Kapan sesuatu itu dikatakan ibadah? Ketika ada permasalahan orang dari permasalahan ibadah ini, kita bisa memilah. Oh, apa yang harus diperbaiki? Apa yang harus dilakukan? Nah, itu tujuannya kenapa para ulama mentaksim, membagi semacam itu, agar memudahkan kita kalau terjadi kesalahan bisa diperbaiki seperti apa cara memperbaikinya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya pernah mendengar kisah tentang 3 orang pemuda di dalam gua yang tertutup itu. Okay. Dia berdoa dengan bertawassul terhadap kegiatan amal solehnya. Ini apakah diperbolehkan? Pertama. Yang kedua, karena tadi Ustadz membahas tentang sholat, saya teringat ada istilah rukun qauli, Ustadz. Rukun qauli ini bagaimana ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas pertanyaan. Pertama tadi ulun kadang bahas sholat, Bang, sekedar contoh aja. Tapi kada Bapak Sidin menarik ulun tentang masalah sholat. Taib. Pertama adalah masalah bahwasanya tawassul itu seperti apa. Seperti contohkan tadi, orang yang tertutup di gua, ada 3 orang. Dia bertawassul dengan amal solehnya. Yang satu berbakti kepada 2 orang tuanya, yang satu ya beramanah, ya menjaga harta saudaranya. Maka ini gimana? Ini kan doanya bukan kepada selain Allah. Tidak. Ini dia berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawassul menjadikan amal solehnya wasilah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah. Tetapi dengan cara apa? Dengan cara dia menyebutkan amal solehnya. Apakah ini boleh? Karena Allah yang memperbolehkan di dalam Al-Quran. Wabtagu ilaihil wasilah. Ya. Carilah kepada Allah, mintalah kepada Allah dengan wasilah. Ya. Maka dengan amal soleh, maka dia pada hakikatnya berdoa kepada Allah ya dengan menggunakan amal solehnya. Maka ini bukan diperuntukkan kepada selain Allah, tetapi dia memperuntukkan doanya untuk Allah dengan menggunakan tawassulnya dengan amal solehnya. Dan ini ibadah yang dianjurkan. Kita disuruh bertawassul, ya kita bertawassul boleh dengan amal soleh kita, boleh dengan nama-nama Allah yang husna, ya dan biasanya kita bertawassul dengan nama-nama Allah. Kebanyakan orang yang mengatakan ya Rabb, wahai Tuhanku, itu tawassul. Ya, kita mengatakan ya Ghaffar, wahai Tuhan Maha Pengampun, ampuni dosa-dosaku, ya Razzaq, wahai Tuhan Maha Pemberi rezeki, urzuqni, kasih saya rezeki. Ini ada tawassul dengan nama-nama Allah dan ini dianjurkan. Ya, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Sungguhnya Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama Allah tersebut. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah yang ditanyakan apa yang dimaksud rukun qauli di dalam salat. Rukun qauli di dalam salat ya para ulama menyebutkan cuma satu saja bagi seorang yang munfarid sendiri ya. Sebagian ulama masukkan munfarid dan berjamaah yaitu membaca surah Al-Fatihah dan takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar ya. Yang disepakati adalah takbiratul ihram, Allahu
akbar, itu disepakati. Adapun Al-Fatihah terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya di kalangan para ulama. Tetapi yang rajih Al-Fatihah itu rukun di dalam salat. Maka satu yang disepakati takbiratul ihram, pengucapan Allahu Akbar. Yang satu diperselisihkan yaitu Al-Fatihah, tetapi yang rajih Al-Fatihah itu rukun di dalam salat. Walaupun mazhab Abi Hanifah mengatakan Al-Fatihah itu bukan rukun di dalam salat, tapi ini pendapat yang lemah. Ya, karena dia berdalil dengan keumuman hadis musii'us shalah, faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Ketika Nabi membenarkan sahabat yang kurang bagus salatnya, diajari oleh Nabi, kemudian disuruh oleh Nabi, bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Imam Abu Hanifah memahami ayat apa saja yang dibaca dari Al-Quran, maka itu sudah sah salatnya. Tidak mesti Al-Fatihah. Tetapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Karena ada hadis yang sangat jelas. Kata Nabi SAW, la salata ma'a fatihatil kitab. Tidak ada salat kalau orang tidak membaca Fatihah. Ya, wallahu ta'ala alam. Ulun kira cukup ya. Kita tutup dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.